hidup tanpa bantuan orang lain. Kau lahir dibantu orang, namamu diberikan orang lain. Apalagi kita banggakan lagi. Jangan sombong jadi orang kalau mau selamat di dunia ini. Di Quran banyak orang-orang sombong, hancur semua. Fir'aun, hebat kali Fir'aun itu kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Hancur, binasa. Gak bisa orang sombong bertahan. Yang boleh sombong hanya Allah aja, al-mutakabbir. Hanya Allah yang boleh. Kenapa Ustadz? Karena langit dia punya, Danau Toba dia punya, kita pun dia punya. Ini kapan kita mau dicabut terserah dia dong. Ya Pak ya. Kita siap-siap aja ini. Kematian gak nunggu kita tobat, enggak. Ya, kematian bukan nunggu kita tobat. Ilahi nas tulil firdausi ahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ala hadhihi an-nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada orang tua kami yang di luar masuk ke dalam. Pertama yang kami hormati ahli bait di rumah ini yang berbahagia. Kami hormati pengurus arisan lah dikatakan ya, atau perwiritan. Kami hormati yang kami muliakan qori kita, orang tua kita yang sudah menggetarkan hati. Semoga yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan juga mendapat pahala. Kami hormati bapak-bapak yang berhadir dalam rangka arisan ini atau perwiritan ini. Alhamdulillah acara kita hari ini diliput YouTube ya. Jadi ada tim kami, Mas Edi. Jadi ini Pak masuk YouTube, nanti boleh dilihat lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi channelnya Pak Sohibul Kolbi ya. Kami di desa saya Mencirim kalau nggak salah sudah 4 tim YouTube yang selalu ikut mendampingi dakwah kami baik di dalam ataupun luar kota. Ini juga syiar juga, siapa yang mendengarkan insya Allah tobat berubah karena kita manfaatkan kecanggihan zaman. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa berhadir. Tentu kita yang berhadir adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah. Berat Pak berbuat baik, berat. Orang yang berbuat baik adalah dorongan iman dan takwa. Kalau tak ada iman berat datang. Berat kali, apalagi sholat. Nanti saya bahas tentang sholat aja ini. Nggak usah main-main dulu kita kan. Saya bahas cuma 3 aja nanti, 3 amalan yang dicintai Allah, yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Jadi hari ini kita berhadir, ini pahala yang besar. Langkahmu dihitung pahala. Pertemuanmu akan menggugurkan dosa. Kita bersalaman gugur dosa. Yang berikutnya dapat pahala silaturahmi. Tapi sekarang banyak juga yang bilang wirid bid'ah, maulidan bid'ah. Banyak saya dengar. Nah ini kadang kita membuat pecah umat Islam hari ini. Memang wirid tidak ada dalilnya. Tidak ada Nabi pernah buat wirid. Tetapi apa yang ada di dalam rangkaian wirid itu semua termaktub dalam hadis dan Quran. Wirid baca Quran ada. Tadi barusan baca Quran. Kan perintah Allah. Yang kedua sedekah. Aku udah dapat minuman teh manis dah.
Aqua. Sedekah ini. Setiap tetesan air yang kami minum mengalir sama ahli bait. Apalagi yang di atas tuh, meleleh awak nengok aja jam. Ntar lagi makan awak. Sedekah ini. Inilah pahala tuh. Yang berikutnya silaturahmi terjalin. Karena manusia hari ini tak bisa kau hidup tanpa bantuan orang lain. Kau lahir dibantu orang. Namamu diberikan orang lain. Apalagi kita banggakan lagi. Jangan sombong jadi orang. Kalau mau selamat di dunia ini. Di Quran banyak orang-orang sombong hancur semua. Fir'aun. Hebat kali Fir'aun itu kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Hancur, binasa. Nggak bisa orang sombong bertahan. Yang boleh sombong hanya Allah aja, al-mutakabbir. Hanya Allah yang boleh. Kenapa Ustadz? Karena langit dia punya. Danau Toba dia punya. Kita pun dia punya ini. Kapan kita mau dicabut terserah dia dong. Ya Pak ya. Kita siap-siap aja ini. Kematian nggak nunggu kita tobat, enggak. Ya, kematian bukan nunggu kita sadar, enggak. Ada orang mabuk mati, ada orang berzina di atas perempuan mati. Sebab manusia mati kata Nabi menurut hobinya. Hobinya judi, mati main judi dong. Saya ceramah 6 tahun di penjara Pak. Tanjung Gusta, Banjar Batu, Belawan, Binjai. Banyak kita pengalaman di penjara itu. Ya rata-rata jauh dari agama pelaku-pelaku sabu itu. Nggak ada masuk penjara ahli tahajud, nggak ada. Rata-rata sholatnya bermasalah. Kenapa Bapak masuk? Ya biasalah Ustaz, jual sabu. Pernah sholat? Nggak pernah Pak. Nah, tengok. Jadi ya main-main. Ini kita masjid kita besar, kita makmur kali itu. Nah ya, kenalan dulu kita Pak. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya orang Batak ya Pak, jadi kuat-kuat ngomong. Tak bisa lembut saya. Begitu bawaannya modelnya ya. Jadi kampung kami di Simalungun. Ibu kotanya dulu Siantar. Sekarang udah pindah ke Pematang Raya. Ya. Saya di Medan sudah 9 tahun. Bernikah baru setahun lah, anak baru 3 bulan. Masih hangat-hangat kata orang. Tahapannya yang hangat tak tahu saya itu. Kata orang hangat katanya. Saya tinggal dekat desa Payageli itu, Jalan Tanjung Balai, perumahan PLN Payasari. Mamak kami Cina, masuk Islam. Mu'allaf lah. Jadi ini saya bisa ceramah ini anugerah besar. Jarang-jarang anak mu'allaf bisa berdakwah ya Pak ya. Bukan sombong, tapi wajib kita bangga. Inilah doa mamakku dulu. Kalau kitanya berusaha tak jadi kita. 80% itu doa orang tua. Makanya kita bahas nanti ini ada 3 amalan. Enak kali pertemuan kita nih Pak. Sampai jam berapa kita ini Pak? Mana jam? 12. Iya. Bapak tahan, aku tak tahan kan? Iya ya, baik. Ya, Pak ya, jadi sama-samalah kita amalkan agama ini. Jadi materi kita hari ini ditanya oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasul, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, cuma 3 aja Pak, enggak banyak. Amal itu banyak tingkatannya. Ada amal baik, ada yang paling baik. Sama kita beli buah. Kalau jeruknya baik 8.000 sekilo, tapi yang paling baik dia 25.000. Ya, jadi tema kita hari ini jeruk harga 25.000. Ya, amalan yang paling baik. Cuman 3 aja. Kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Salat kau tepat waktu, itulah yang terbaik, enggak ada yang lain. Tapi hari ini salat ini masalah, dari dulu-dulu ini salat. Masalah ini Pak. Agama Islam tapi tingkah bejat. Agama Islam kunut tak hafal. Agama Islam mandi wajib bersera. Agama Islam ke masjid bisa dihitung. Ini masalah ini. Jadi kita yang hadir hari ini saya bukan menggurui, cuma menggugah lagi iman-iman kita yang dulunya mungkin jatuh, mungkin lemah, kita naikkan malam hari ini. Jadi kami pun yang berceramah belum tentu mengamalkan apa yang kuceramahkan, sama-samalah kita. Gak ada kita yang alim, gak ada kita yang pandai, semua kita bodoh semua ini. Semua kita ahli neraka. Setuju ya Pak?
Coba tunjuk tangan yang nggak ada dosanya. Mana berani kita? Iyalah, berdosa kita semua ini. Terlepas dari dosa sengaja atau tak disengaja kita. Jadi amalan yang paling pertama, yang paling dicintai oleh Allah, sholat tepat waktu. Kata Nabi, siapa yang sholat tepat waktu mendapat ridho Allah. Siapa yang sholat di akhir waktu dapat maafnya Allah. Besaran ridho daripada maaf. Bapak kerja Allah ridho. Kita ngasih anak Allah ridho. Kita pergi ta'lim Allah ridho. Besar ridho itu. Tapi sholat masalah. Kenapa sholat ini bermasalah? Masalahnya orang yang melaksanakan sholat ini tidak hanya kekuatan tubuh yang diminta Allah. Banyak orang badannya tegap, ganteng, olahraga nggak tinggal, ya kan? Main futsal, olahraga, nge-gym. Badannya luar biasa. Tapi hatinya nggak diolahragakan hatinya. Padahal dia tidak tahu. Ketika nanti kau mati, badanmu habis dimakan cacing tanah. Yang akan dihisap adalah imanmu. Banyak kita, anak kita sekarang, Pak, sibuk olahraga. Olahraga lo ya, supaya cantik badan kami. Ya silakan aja. Tapi jangan lupa kau nak batinmu kau kasih makan. Banyak hari ini yang kedua, orang mencari kebahagiaan pergi ke Singapura. Ada ya? Pergi ke Danau Toba, pergi ke Brastagi. Padahal mereka tidak tahu kebahagiaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main kita. Orang yang punya duit belum tentu bahagia. Tidak. Banyak orang jamaah kami banyak uangnya 7 miliar di rekeningnya. Tapi makanannya apa? Keladi rebus. Coba, mana bahagia itu? Sodorkan daging, enggak bisa, darah tinggi. Nasi enggak bisa, kena gula. Jadi apa Pak? Ubi rebus lah. Coba, mana bahagia itu? Jadi kita lah walaupun tak kaya-kaya kita ini, tapi hadirkan dirimu ke masjid nanti saksi di hari kiamat. Kita bakalan mati nih. Jangan hebat kali kita ini. Maka kata Buya Hamka, jangan kau bangga. Kau diciptakan dari tanah. Ya Pak ya? Kau berjalan di atas tanah. Warna kulit kau warna tanah. Ambil tanah gosokkan sama warnanya. Salam. Sama warna kulitnya sama tanah itu. Kau makan dari hasil tanah. Kangkung dari mana kangkung Pak? Oh Pak. Dari tanah. Daging lembu makan apa Pak? Makan rumput dari mana? Dari tanah. Bakalan balik kau ke dalam tanah. Jadi jangan bersifat lagi. Sini Pak, masuk YouTube kita sini. YouTube ini. Masuk saya. Masuk ini. Jangan lupa like dan subscribe. Besok ikut saya. Ditiru besok kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang tua kami, kita benahilah sholat kita, Pak. Ya. Karena ancamannya ngeri orang yang tak sholat. Coba lihat Quran surah Al-Maun itu. Di situ menjelaskan orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang Padang apa bilangnya? Itulah itu. Kalau kayu Batak nak kholitan. Ya. Di situ dijelaskan Allah, tahukah kalian siapakah yang pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu mereka yang menghardi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Disebut Quran oleh orang yang pelit adalah pendusta agama. Kita bandingkan aja dulu, kita bongkar-bongkar aja dulu supaya kita sadar kita ini. Kadang kita tengok masyarakat kita ini, Allah Tuhan. Macam-macam nih Pak orang Islam ini ke masjid. Ada waktu sakit nggak mau ke masjid, mati baru masuk masjid. Ada. Heran malaikat itu tumben masuk kawak katanya. Cobalah. Ada waktu hidup nggak mau sholat, begitu lumpuh baru minta sholat. Kan cari masalah ini. Ada begitu. Ajarin bapak udah lumpuh ini, udah mau mati nampaknya ini. Ya dulu bapak saya nggak mau sholat. Ada waktu lajang, jinah aja, togel aja, main judi aja. Udah tua kita begitu. Dulu waktu lajang kita dapat bajaknya kita ini. Sama kayak ceramah ini juga. Allah, usah bicara lah. Jumatan jarang. Waktu tuanya tobat ini kan Pak. Waktu lajang dulu Allah udah cerita lah. Bini kita yang tahu kayak mana kita. Maka ustaz jarang Pak bininya ceramah. Alah bang pandai bercakap kau. Kau tahu kau di rumah kayak mana kata. Iya. Dari di surah Al-Maun itu disebutkan orang yang pendusta agama, orang yang bakhil, orang yang pelit. Sementara ada satu hadis Rasulullah yang mengancam orang-orang yang tak sholat. As-sholatu imanuddin. Siapa yang sholat menegakkan tiang agama.
Siapa yang tidak sholat menghancurkan agama. Anak kita di rumah, Pak, kita buat kamar, kita pasangkan AC, ya kan? Kita belikan handphonenya 6 juta, 8 juta, kita kasih Kawasaki Ninja. Tapi anak kita nggak sholat. Berarti bapak memelihara orang penghancur agama. Wajiblah kita nangis ketika anakmu tak sholat. Jangan diam. Marah kita sebagai orang tua. Kadang orang tua diam-diam aja, anaknya nggak sholat. Kayak mana kita mau bangkit Islam? Bahkan mamanya pun diam-diam aja. Bapak pilih mana? Bapak tampar hari ini atau tunggu nanti masuk neraka dia? Pilih mana kita? Gak apa-apa kita siksa di sini duluan, biar sana selamat. Apa kita kasih ultimatum? Kalau ada orang menghancurkan masjid ini, kita pasti marah. Kita akan tangkap orang, masukkan penjara. Ya kan Pak? Tapi hari ini anak kita nggak sholat, bukan penghancur masjid, penghancur agama. Kita biarkan aja. Wajiblah kita menangis melihat anakmu tak sholat. Kan ini dosa besar. Jangan main-main. Padahal sholat ini dulu Pak, kita tahu peristiwa Isra wal Mi'raj itu 50 waktu diterima langsung oleh Nabi. Langsung Nabi diangkat, dipanggil. Inilah mulianya sholat. Karena rukun Islam 5. Pertama ikrar, syahadat. Kedua sholat, puasa. Puasa nggak dipanggil Nabi, turun aja wahyu melalui Jibril, ya kan? Zakat nggak dipanggil. Gak ada apa-apanya zakat tuh. Zakat cuma 27.000 per tahun. Mana ada itu? Bisa ngutang kok. Puasa gampang. Setahun cuma 1 bulan. Selesai lah itu. Tapi kalau sholat, tiap hari 17 rakaat. Gak ada alasanmu. Orang kaya kau, orang miskin, Islam agamamu wajib kau sholat. Orang anak muda kau atau tua wajib, kalau Islam agamamu wajib sholat. Sehat kau atau sakit, wajib kau sholat. Tak bisa kau berdiri, duduk sholat. Kau bisa duduk kau berbaring sholat. Hadapkan ke kiblat kaki itu. Pakai gerakan tangan aja. Bayangkan kau ruku. Kau udah lumpuh dua-dua. Lumpuh 4 tempat, kaki, tangan lumpuh. Isyarat ke depan mata. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamid. Bayangkan kita ruku. Tak bisa, diumumkanlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati waktu kan. Jadi jangan main-main sholat nih Pak. Anak kita pun di rumah, mari mulai hari ini marah kita. Berantem gara-gara sholat. Suka Allah tuh. Itulah orang tua yang berhasil tuh. Kadang kita nggak ribut gara-gara harta. Gara-gara harta warisan. Ribut gara-gara itu apa-apa. Pangkat jabatan. Ini rusaknya kita ini. Jadi orang yang tak sholat pendusta agama. Puasa selesai. Zakat, haji bagi yang mampu. Kita miskin nggak usah haji. Apa capek-capek kalau tak ada duit ke sana. Mama aja muliakan dapat haji itu Pak. Kata Nabi, siapa yang memandang wajah ayah dengan cinta. Ayah kita duduk di kursi, kita pandang. Kita lus mukanya. Ayah, apa kabar? Udah tua. Dapat pahala umroh. Belum mama ya. Baru ayah. Hari ini banyak orang bolak-balik umroh. Tiap bulan. Mamaknya ditaruh ke panti asuhan. Bayangkan ini. Padahal surga itu dekat. Di mamak itu surgamu. Bukan ke sana kau capek. Bayangkan tuh Pak. Jauh-jauh orang hari ini tahajud. Dia luar biasa. Gak pernah tinggal. Mamaknya dibentaknya. Cobalah. Jangan main-main. Nanti kita lanjutkan itu setelah sholat ini. Ya, jadi kalau perintah sholat dipanggil langsung baginda Rasul menghadap sang Khalik. Maka peristiwa itu ada 3 alam yang dilewati Nabi. Yang pertama alam nasut, alam manusia. Yang kedua alam malakut, alam malaikat. Yang ketiga alam lahut, alam Tuhan. Maka Jibril angkat tangan, aku sampai sini aja. Itu bukan alamku lagi, itu gosong aku lenyap. Naik Nabi Muhammad izin Allah. Berjumpa langsung dengan Allah. Diberi perintah sholat. Berapa waktu? 50, bukan rakaat, waktu. Menangis Nabi itu, ya Allah, umatku lalai. Nangis dia turun. Jumpa sama Nabi Musa. Untung ada Musa bela kita. Kalau enggak gol kita ini. Berak pun tak bisa. Coba 50 waktu. Berak pun tak bisa. Bengkak jidat nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerja pun tak bisa. Sedangkan 7 masyarakat pun kadang kita lewat. Betul ya Pak? Tawar. Naik lagi Rasulullah tuh.
Berapa lagi? 25 waktu. Menangis Rasul tuh. Ya Allah, umatku lalai, sibuk. Tanya Musa, berapa ya Rasul? 25 Musa. Alah, enggak sanggup umatmu. Tawar lagi. Naik lagi, Pak. Akhirnya berapa? 5 waktu. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 rakaat. Buktinya hari ini. Lalai juga. Memang manusia ini hebat. Mau jambakkan kadang kumis-kumis begitu kadang. Gondo awak dengarnya, Pak. Oh iya Allah. Saya dulu syukur mama kami kejam dulu di kampung tuh. Bersyukur saya. Rotan 5 di kampung tuh. Kemari Pak benaran nanah nih Pak nih. Bekas masih ada bekasnya pun. Kalau saya pulang saya, makasih Ma udah buat bekas di paha abang. Karena mama lah saya dulu bisa beri. Jadi orang. Kalau saya dimanjakan dulu, nyabu di simpang saya. Coba lah kan. Dimanjakan anak sekarang Pak. Dibentak bapaknya. Udah Pak ya. Turun bawanya perintah sholat. Logikanya begini aja logikanya. Supaya kita jangan malas sholat. Saya contohnya pulang umroh hari ini. Saya kasih sama bapak ini air jam-jam. Saya bawa dari Mekah. Ini siapa yang ngasih jam-jam ini? Orang Mekah. Saya jemput Pak 9 jam di atas pesawat. Saya ikhlas ngasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak jam-jam. Saya bawa dari Mekah. Yang ngasih orang Mekah. Saya ambil. Saya beli untuk bapak. Tiba-tiba dicampakkannya Pak. Depan saya. Marah kita? Marah. Begitu juga Nabi Muhammad. Allah marah. Rasulullah datang. Naik ke langit. Ngapain? Jemput oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Sholat. Siapa yang ngasih oleh-oleh itu? Allah. Kepada siapa dikasih? Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk kita umat akhir zaman. Kita campakkan perintah sholat. Allah marah yang ngasih oleh-oleh. Jangan main-main. Siapa hari ini sholatnya lalai? Pantaslah hidupmu susah dan melarat. Ini itulah ukurnya Pak. Gak akan bahagia. Ustadz, tetanggaku gak pernah sholat tapi kaya. Oh, ini maknanya beda. Istidraj namanya. Dicampur adukkan nikmat dengan ajab. Hati-hati, jangan pandang orang dengan kekayaannya. Ada orang gak pernah ngaji, ya kan? Gak pernah sholat tasbih, gak pernah tarawih, mobilnya Fortune. Awak yang capek ya kan Pak? Kereta pun kredit, tak lunas. Ya Allah, nampaknya tak adil Allah nih. Jangan bersangka begitu. Istidraj nama dalam agama. Apa maknanya? Diulur nikmat Allah tuh. Semakin banyak hartanya, semakin lalai dia dengan agama. Dicampur adukkan nikmat dengan ajab. Memang kaya dia, pergi ke kantor dia, bininya selungkuh dengan laki-laki orang. Iya, kaya banyak duit. Begitu mamanya kerja, ayahnya kerja, anaknya pun luar biasa juga tingkahnya, tak apa-apa. Tapi kita hari ini, Pak, walaupun tak kaya kita, perintah agama, mari sama-sama kita lakukan. Udah, ini tentang sholat. Baru saya bicara ajab. Kalau sudah diceramahkan ajab, takut awak, Pak. Ajabnya 15. Cuman enggak sampai 15 aku jelaskan, nanti tak pulang-pulang aku kan. Oyong juga ini kan. 15 ajab tak sholat nih. Kita urutkan dari subuh sampai isya dulu. 1 kali meninggalkan sholat subuh, kata Rasul, maka dosanya akan dibakar 60.000 tahun di dalam api neraka. Sanggup kita? Itu aja. Kalau sanggup, usah sholat Pak besok. Kalau udah paten kali awak nih kan, nggak usah sholat. Tapi kalau nggak sanggup awak, bangkit, bangun jam 6:30, sholat subuh bisa. Tapi betul-betul kesiangan, jangan disengaja ya. Nanti jangan bangun jam 5 main handphone, main WA. Ya siang lah, haram. Bangun jam 6, sholat. 6:30, jangan tengok-tengok, uduk, sholat. Allah yang maha tahu. Kau ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan perlu tiap hari jam 7. Tiap hari jam 8, jam 7 ya ditahu Jibril lawak. Jadi cepat awak tidur, jangan banyak begadang. Jangan pula minum kopi. Minum kopi 2 tehnya 1 liter kopi. Jam 4 baru tidur. Merah mata tuh ya kan? Iya. Itu masalahnya. Bayangkan kita belum sholat subuh aja Pak. Siapa yang sholat sunnah subuh 2 rakaat aja dapat dunia dan seisinya kok. Bayangkan. Makanya di dalam Quran, di dalam hadis tidak ada penjelasan amal bagaimana derajat sholat yang 5 waktu. Tak dapat, tak ada. Maghrib kayak mana pahalanya, tak ada terperinci secara
detail. Karena sebelum kita sholat subuh, 2 rakaat sunnah subuh aja, qobliyah subuh, udah dapat ke semua. Meledak. Udah dapat kita semua. Aku lata mulutku, Pak. Udah dapat Danau Toba, udah dapat awak. Manhattan punya bapak tuh, besok ambil itu. Menak tabok kita kan. Dapat dunia dan seisinya kita. Belum lagi subuh kita. Maka kata Nabi, seandainya umatku tahu mereka pahala sholat subuh ini berjamaah, mereka datang walaupun merangkak-rangkak. Bayangkan itu. Datang orang tua pun jalan kaki merangkak. Tapi hari ini kita nggak ngerti ukuran ini. Awak kira sholat ini biasa-biasa aja. Enggak. Sholat ini mencegah diri kita, Pak, dari perbuatan jinah, judi dan lain sebagainya. Ini zaman sudah gila, Pak. Ya kan, Pak? Judi ngeri kali, Pak. Dari handphone main judi orang. Online dia. Aduh. Kapan pemain judi tobat? Ketika masuk agama. Kapan penjinah tobat? Ketika kenal agama. Kalau enggak kenal agama sampai mati kau berjinah menjudi. Hati-hati. Enak kali agama ini, Pak. Kalau enggak kenal agama sampai mati kau jinah terus. Sampai kena penyakitan kau, HIV. Bengkak barang tuh kan. Kita kasar-kasar aja masalah jinah ini. Udah ngeri kali jinah nih, Pak. Di penjara itu, aduh, tali air. Aku pun pening kepala aku. Apa masalah tali air lu? Kok tali air kan? Pikir paret. Enggak, lu tak tabrakan. Apa tabrakan? Udah bunting lah Ustaz, kata payah kali pun katanya. Tabrakan, tali air, penjina. Jadi halus-haluskan bahasa tuh. Bilang penjina. Korupsi, halus sekali korupsi, pencuri uang negara. Tengok yang korupsi itu, pakai jaket oranye tuh, melambai-lambai orang tuh, TV One tuh kan. Macam tak berdosa, Pak, enggak malu kadang. Allah Tuhanku. Tunggulah nanti mahkamah Tuhan kan, Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Udah, Pak, ya, sholat subuh. Bapak hafal ini ya, nanti tengok di YouTube lagi. Mau tidur awak dengarkan. Sini nak, ini ceramah Ustaz tadi, Ustaznya ganteng bilang. Orang Batak, ya gitulah pula. Juhur, 1 kali meninggalkan sholat juhur, maka dosanya seperti membunuh 1000 orang Islam setiap hari kau bunuh. Wah, pembunuh kondang kita di sisi Allah. 1000 orang loh kita bunuh. Itulah derajat dosanya itu. Padahal sholat ini Pak, enggaknya lama sholat ini bayada. Tak lama sholat ini jang. Paling lama 10 menit ini. Apalagi subuh, zuhur tak bunyi kan. Mana bunyi zuhur tuh? Allahu Akbar aja. Mau tidur imamnya enggak tahu awak kan. Paling enak imam zuhur tuh. Tak imamnya tidur enggak tahu. Pokoknya Allahu Akbar ruku awak. Tadi bacanya Fatihah itu tak tahu kan. Paling lama 10 menit. Itu pun berat kita kadang. Panas pantat nih Pak. Allah Tuhanku. Habis salam, istighfarnya pun tak mau 3 kali. Sekali aja. Astagfirullahaladzim, doa. Apa salahnya banyak akan istighfar itu dulu. Kadang istighfar kadang kami orang Batak singkat kali. Astagfirullah. Ya panjangkanlah istighfar itu. Lama-lama awak di masjid itu iktikaf. Di warung tahan awak lama 8 jam. Lagi mencatur, tahan tuh. Tapi di masjid awak, gitulah Pak godaan tuh. Karena syaitan hari ini balas dendam sama kita. Diajukan 2 proposal ketika diturunkan dari surga kan. Ya Allah, aku ngajukan 2 permohonan ini, tolonglah kabulkan. Dikabulkan pula sama Allah masalahnya. Apa itu? Pertama, panjangkan umurku sampai kiamat. Panjang umurnya Pak. Belum mati syaitan hari ini, hati-hati kita. Udah berapa umur syaitan? Ribuan, aku baru 29. Lawanku 1000 tahun, jadi lebih pintar lah. Ya kan Pak? Tak mampu dari depan, dari belakang, dari samping, dari macam-macam. Udah, dendam sama kita. Yang kedua, ya Allah izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Silahkan kau goda kata. Jadi kita ini Pak, penuh dengan awasan ini. Apalagi laki-laki ini Pak, berat kali laki-laki ini yang Tuhanku. Kita Pak laki-laki, cuma satu aja langkah kita menuju surga. Kalau perempuan 4 syaratnya dapat surga. Pertama rajin sholat. Kedua puasa Ramadan dijaga. 3 tutup aurat. 4 jangan melawan sama suami. 4. Tapi laki-laki satu aja, pijak nafsu. Selesailah itu. Itulah kunci surga itu Pak. Pijak nafsumu, selesai masalah.
Yang beratan kita ini Pak, jaga nafsu ini. Rumput tetangga lebih indah dia. Oh lah Tuhanku. Pijak nafsu, selesailah masalah. Ya, ini kita laki-laki satu aja tiketnya. Langkah pertama, pijak nafsumu. Kalau kita berbuat pakai nafsu, lebih hina kayak binatang kata Rasulullah tuh. Lebih hina kita Pak, sama kayak kucing itu kita. Kucing juga punya otak dia kan. Sholat kucing enggak. Kita sholat enggak, sama kucing di rumah tuh. Cuma kalau kita bilang sakit hati waktu nanti kan. Kan nggak mungkin wak kucing, kan marah dia nanti. Udah sama derajatnya. Udah sholat zuhur, sholat asar. Satu kali tinggalkan asar, maka dosanya seperti meruntuhkan Ka'bah di kota Mekah. Maghrib, satu kali tinggalkan maghrib, maka dosanya seperti berzina dengan orang tua kandungmu. Nauzubillah min dzalik. Ini sahih hadisnya. Kita udah disolihin. Anak lajang kita nggak sholat sama mamanya dia berzina. Maka bapak kalau nggak marah, anak bapak tak sholat, aku tak tahu lagi dia bercakap lagi lah. Itu bahasanya. Anak gadis nggak sholat sama bapaknya dia berzina. Begitu derajat dosa tanpa dia sadari. Mulai hari ini Pak, kayak mak lampir lah kita di rumah tuh. Siap Pak? Iya. Nolong anak kita itu. Ngeri Pak sekarang ini. Kalau anak kita sudah sholat Pak, nggak khawatir kali awak ini enak. Nanti mati awak dikirimkan doa kan. Lapangkan kubur mama, lapang seperti Pak mata memandang. Jangan dipukul dia ya Allah, jangan dihentikan pukulan itu. Itulah punya warisan anak soleh. Sekarang banyak anak baik. Ada orang cerita, Ustadz anak saya kerja di Pertamina, gajinya 30 juta per bulan, dikirim sama kami orang tuanya 10 juta. Oh baiklah anakmu, saya bilang. Baik kan Ustadz? Baik. Anak ibu sholat? Enggak Pak. Bisa baca Quran? Enggak juga Pak. Maka saya bilang, jangan dulu ibu bangga. Ibu baru punya anak baik, belum anak soleh. Yang diterima doa anak yang soleh, bukan doa anak yang baik. Mungkin anak kita udah baik Pak, enggak lawan, baik. Suruh beli garam, mau. Tapi sudahkah dia soleh? Ini jadi PR. Anak yang soleh pertama, sholatnya sudah istiqomah 5 waktu, tanpa disuruh. Otomatis gerak dia. Salam ya, mau ke masjid abang. Senanglah hati kita. Kami pun sekarang, mama kami di kampung itu senanglah. Sehat mama awak itu kan. Kenapa? Baik-baik anaknya, kami 5 baik-baik semua. 3 laki-laki. Aku paling abangan. Kami orang Batak, kalau meninggal bapak, aku udah ganti bapak. Kami orang Batak begitu. Meninggal ayah, saya lah pengganti posisi ayah di dalam keluarga. Patuh kau sama aku, adikku yang 2. Patuh Pak. Aku kejam orangnya. Baik semua. Kata orang, apa resepnya Kak? Kok bisa seharian baik? Roiko, Ajinomoto, kemiri, itu aku kasih dulu katanya. Jadi ini Pak, kalau kita punya anak yang soleh, ini anugerah besar ini. Jangan main-main. Udah sholat maghrib. Terakhir sholat isya. Siapa yang tidak sholat isya, 1 kali aja dia tinggalkan, maka diusir kita dari bumi Allah. Pergi kau, kata Allah. Manusia bejat kau tak sholat. Aku Tuhanmu, kau enggak sembah sama aku, mau apa hidup? Itu bahasanya. Air punya aku ini, woi, kata Allah. Dan kau pakai airku, aku tak mau, kata Allah. Kalau disutup air 1 bulan itu berkuri pantat kita nih Pak. Cebok pun tak bisa. Maka dalam Quran surah Ar-Rahman itu berulang kalimat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali disebut. Sungguh nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Dustalah kita. Waktu lajang enggak mau belajar. Waktu tua baru mikir ngajar ngaji. Enggak hafal lah. Kunut aja enggak hafal kita. Dapat ekor hilang pangkal, ya kan? Dapat tengah hilang kepala. Serak-serak Pak. Siapa yang disalahkan? Sesalilah dirimu sebelum mati. Baik, ini amalan yang pertama orang tua kami. Sholatlah kita Pak ya. Nah, aku pun yang ceramah ini pun doakanlah istiqomah kami ini.
Beratan kami jadi ustaz ini Pak. Bercakap enak Pak. Wih, enak kali bercakap ini Pak. Mau 8 jam bisa. Mengamalkannya, wih Allah Tuhanku. Berat. Udah Pak ya, sholat kita jaga. Yakinlah. Jangan gara-gara kerjaan Bapak tak sholat. Gara-gara gaji 1 jam 83.000, rela tinggal zuhurnya. Cobalah. Rusaknya lah hari ini kita. Cari kerjaan yang bisa sholat. Rezeki bukan dari manajer kita, dari Allah. Rezeki sudah diatur. Sebelum kau lahir sudah ada takarannya, nggak akan nyasar, nggak akan tertukar rezeki itu. Tapi kita nggak tahu ukuran itu. Kita kadang mata duitan, serakah. Serakah kita ini Pak. Udah pulang pabrik jam 5, Grab lagi sampai jam 12. Ya kan Pak? Udah pulang Grab lagi ngirisi sayur, jual lontong lagi pagi. Terus tak kaya-kaya, rumahnya ngontrak-ngontrak juga. Ku tengok. Listriknya bunyi, tit, tit. Mana kebahagiaan? Saya dulu kuliahnya sendiri aja, tanpa biaya orang tua. Yakin aja. Ada masalah, ngadu awak jam 3. Masa kali tolong Allah minta duit 2 juta? Itulah keyakinan umat Islam. Bangun tahajud, sholat 2 rakaat. Ya Allah, aku baru ujian 2 juta. Gajian masih tanggal 1. Ya, dosanya udah minta aja. Datang orang. Mau kemana Pak Ustadz? Mau kuliah. Iya Pak, jujur. Kenapa? Nampaknya ada masalah di muka Pak Ustadz. Iya Bu, gajian masih lama. Ini mau nyari pinjaman. Berapa rupanya? 2 juta. Ke rumah. Membayar. Udah 3 juta pakai aja lah. Nanti bayarnya 2,5 aja, 500 untuk Pak Ustadz aja. Oh, luar biasa. Gitu masalahnya. Terkadang kita manusia ini Pak, sholat ketika ada masalah aja. Galau barulah sholat dia kan. Ketika dia senang, lupa Allah tuh. Lewat semua. Itulah bejaknya hari ini manusia. Kalau ada masalah, anaknya meninggal, contoh, baru sholat itu. Allahu Akbar. Kusuk kali Pak, bismillah. 1 minggu aja nongol, minggu besoknya tak nampak lagi di masjid. Ini cobalah. Iya, kalau rumahnya kebakaran, contoh datang musibah, hilang mobilnya, langsung itu, swab pertama. Pakai jubah baru, belikan di pajak ikan, harga 400. 1 bulan aja rupanya. Nah, ini. Jadi Allah tidak menilai bagaimana banyak amalmu, yang dinilai istiqomah, enggak kau dalam amalan itu. Kita nih Pak, saya kasih tahu, duha kita enggak usah banyak-banyak setiap hari. 2 aja, 2 rakaat sholat duha kita Pak, pagi-pagi itu. Duha aja, 2 rakaat. Tapi tiap hari ya, jangan bolong. Daripada Bapak 81 hari 12 rakaat, libur 2 tahun. Itu apa gunanya itu? Tahajud usah banyak-banyak, 2 aja. Witir 1 aja witir. Boleh. Witir kan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1 aja Pak. Usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi tiap malam. Minimal kita dapat pahala wudu sebelum tidur, ya kan? Yang kedua wudu sebelum tidur, sebelum berwudu kita dapat pahala. Ketiga apa? Kita lapor mau tidur sama Allah. Ya Allah, lapor mau istirahat. Yang kita apa? Yang berikutnya tidur kita terjaga dari mimpi buruk. Apalagi malaikat mendoakan kita dalam tidur karena dalam keadaan berwudu. Itu hebatnya Pak. Sepele memang. Ustaz kok cuma 1? Ya enggak apa-apa, cobalah bikin berat juga 1 ini Pak. Oh, Allah besok-besok aja. Kalau cuma 1, beratnya na'udzubillah. Ini yang pertama. Baik, amalan yang kedua. Apalagi ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbaktilah sama kedua orang tua. Setelah sholat, muliakan mama dan ayah. Karena mama dan ayah adalah tiket memasuk surga Pak. Makanya hari ini kita yang berhadir, mungkin hari ini kita banyak dosa sama mama kita, mama sudah meninggal, nanti kita kasih amalannya supaya menolong mama kita di dalam kubur itu. Jangan dilawan mama itu Pak. Tiket itu masuk surga. Kita begini Pak, punya mobil, punya rumah, doa mama itu. Dan hebat kali awak jadi orang. Doa mama itu, dia nangis malam-malam, anakku di perantauan. Sukseskanlah ya Allah.
Karena doa mama kepada anaknya sama dengan doa Nabi kepada umatnya, makbul. Malaikat tak berani itu menyanggah, langsung dikabulkan. Kalau ada anak durhaka, manusia yang bejat lain, manusia yang bodoh, kenapa Ustaz? Dicampakkan tiketnya masuk surga. Cobalah. Bodohlah kita, Pak. Ayah sudah meninggal juga, mama lah udah 60-an. Mulihkan aja mama itu. Minimal kalau nggak bisa nyenangkan, jangan nyusahin. Jangan nyusahin. Nggak bisa kau ngasih duit, jangan banyak pikirkan mama itu. Karena mama itu, Pak, 4 airnya melahirkan kita. Airnya 4 yang keluar ketika kita dilahirkan. Enak kali kaji kita ini kan. Rugilah gak datang tuh. Dulu banyaknya ini kan merosot. Beginilah kita ini, Pak. Nanti jangan jadi 5 orang nanti. Aku gak mau lagi datang, cuma 5 orang. Kalau bisa rangkul lagi, Pak, ajak lagi. Bini awak bawa maunya, Pak. Bini itu bawa. Anak itu bawa aja. Dapat nonton TV di rumah ngapain? Ayo ngaji. Ayo, ada ustaz tuh datang. Udah situ kalian gitu. Penting juga kita ceramahkan bagian-bagian anak itu kan biar tahu anak itu kayak mana, bini kayak mana, biar gak melawan. Kalau bini melawan kali, lancip kali, apa kata. Sabar apa jadi bini nih kan, jadi laki ini. Satu aja penting mau nambah lagi 2, mencret lah. Nih. Jadi yang kedua tadi, Pak, birrul walidain, berbaktilah. 4 airnya, Pak, yang dia korbankan melahirkan kita. Yang pertama air ketuban. Bayar itu air ketuban itu. Yang kedua air keringat. Habis keringat itu, Pak. Aku kemarin biniku melahirkan, aku jantungan, menangis aku, ya Allah. Gini dulu mama aku melahirkan aku, ya Allah. Saya tanya dulu mama kayak mana melahirkan aku dulu? Wih bang, kau luar biasa lah. Mama saya jatuh ke sungai, Pak, menggelundung. Bawa air. Maka pusat saya melintir ke kaki. Hampir enggak selamat saya. Jatuh mama itu, Allah Tuhanku. Kau udah hui ganti tak berani lagi melawan awak. Kau lah orangnya itu, Bang, katanya. Dulu air belum masuk ke rumah. Listrik belum ada dulu. Mandi ke sungai, Pak. Begini saja. Jatuh mama itu. Allah. Nangis awak kan. Jadi bagi kita orang tua yang udah meninggal, menyesal lah, Pak. Dulu yang ada mama kita lawan aja, bentak-bentak aja. Gak pernah kita bahagiakan dia. Selalu bikin dia nangis. Tobatlah kita. Anak durhaka tempatnya neraka, Pak. Rajin kau sholat, kalau durhaka, neraka kawan. Walah, tak ada. Haji gelarmu bolak-balik umroh, kalau kau lawan mamamu, neraka. Karena duanya itu sepaket. Sembah Allah, berbakti sama orang tua. Hati-hati kita. Air ketuban, air keringat. 3, air bercampur darah. Darah itu tak apa lagi, tak asli lagi, bercampur darah bercampur air darah itu. Begitu lahir. Enggak darah apa lagi, kental lagi, bercampur semua. Darah itu. Yang keempat, air mata yang dia tahan. Mama kita enggak nangis ketika anaknya tunggu dia tidur, anaknya baru dia nangis. Ditengoknya muka kita nangis. Bayangkan. Jadi jangan buat kau nodai hatimu orang tuamu tergores. Setetes mata air mata orang tua menetes gara-gara tingkahmu, maka rezekimu akan tertutup sampai kiamat. Dan main-main. Gak terbalas. Zaman Nabi ada namanya Uwais Al-Qarni kok. Pernah dengar kisahnya ini, Pak? Uwais Al-Qarni ini mamanya udah tua. Udah tua renta. Uwais Al-Qarni ini diambilnya lah anak sapi. Tiap hari digendongnya lah anak sapi ini. Bolak-balik digendong. Sampai besar digendong. Supaya apa Uwais Al-Qarni? Supaya bisa nanti bawa mamaku ke Mekah. Supaya terlatih, Pak. Digendongnya anak sapi itu. Udah kuat dia, baru ayo emak naik kita ke Mekah. Karena udah musim haji. Dia orang Yaman, jalan ke Mekah. Digendongnya lah, Pak. Begitu jumpa sama Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar, apakah sudah terbalas jasaku sama mamaku? Udah aku gendong dari Yaman ke Mekah. Kata Umar, belum, wahai Uwais Al-Qarni. Iya, 7 kali kau balik dari Yaman ke Mekah, belum terbalas. Menangis Uwais Al-Qarni. Bayangkan. Berbakti sama mama itu.
Yang kedua Nabi Musa, Pak. Musa kan bisa bertalaki langsung sama Allah ngomong. Kata Musa, ya Allah, siapa kawanku dalam surga nanti? Kata Allah, itu yang jual daging, dipajak. Loh, kok yang jual daging? Itulah kawanmu. Diteliti Musa, Pak. Aku kok jual daging kawanku masuk surga? Diteliti, Pak. Di situ jual daging, dia pun mengintiplah Musa. Rupanya, Pak, di dalam bakulnya itu, di depan daging, di belakang mamaknya digendong, Pak. Dijual daging, dikasih mamaknya makan. Daging. Kata Musa, ngapain itu? Kok di keranjang itu siapa sih? Ikut Musa ke rumahnya si itu jual daging. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa namanya? Saya Musa. Bentar ya Tuhan, silakan duduk. Saya ke belakang dulu. Ngapain Tuhan? Ada kegiatan rutinitas. Diintip Nabi Musa, Pak. Mamaknya dimandikan. Kata Allah, itulah kawanmu dalam surga itu nanti. Jadi Pak, sama mamaknya enak kali. Aku udah kurasakan, Pak. Jangan berhitung sama mama. Jangan takut sama bini. Kadang kita takut. Takut sama istri ngasih mama. Allahu Akbar ya Tuhanku. Kalau istri kita mati hari ini, ganti besok tambah cantik lagi. Kalau mamamu mati, gak bisa kau ganti, Pak. Apa takut kita sama istri? Kadang kita ini kadang takut. Mama kita minjam 100. Uco minjam lawang, muco 100. Bentar ya mak, lapor bini dulu. Allahu Akbar, menangis sama mak. Jangan Pak, menangis sama mak. Lapor bini dulu 100.000. Pantaslah kau susah hari ini melarat hidup. Enggak bahagia, Pak. Ngeri lah, Pak. Jadi kita yang punya orang tua hari ini belum terlambat kalau masih ada mereka. Walaupun mereka sakit, rawat. Terkadang Pak, orang tua kita sakit, numpang-numpang lah sama anaknya kan. Kadang kemarelan seminggu, helvetia 2 minggu, opersano mati di Belawan. Apa yang paling sakit? Anaknya protes, mamanya urus. Aku aja yang ngurus. Mama tadi dengar ucapan kita. Apa yang terjadi? Menangis. Udahlah nak, mama pulangkan aja ke rumahku. Aku situ sendiri aja. Bayangkan, dia mengandung kita 9 bulan. Saya ambil contoh aja perbuatan ihsan bagaimana. Ihsan itu Pak artinya apa yang kita berikan sama mama itu lebih baik daripada yang kita miliki. Kita punya rumah tipe 3x6 rumah kita. Mama harus mesti punya rumah 4x6 tipenya. Lebih baik mama daripada kita. Kita hari ini makan daging. Mama kita di kampung cuma makan sama belacan. Durhaka kita Pak. Itulah ihsan tuh. Kita makan enak. Mama kita di kampung sana makan rebusan. Durhaka. Hitung anak durhaka kita. Ada suatu kisah. Ketika anaknya sudah menikah, punya anak. Lantas mamanya ikut sama dia. Begitu sudah dihidangkan makan di atas meja. Mamanya naik di atas meja. Berak di atas meja itu. Buang kotoran. Bininya marah. Aduh, orang tua gak tahu diri. Kata anaknya, jangan marah, masuk. Anakku masuk, ini ibuku, jangan dimarahi. Ibu, apa nak? Kata ibunya. Ibu ngapain? Berak nak, nampaknya enak sini kering. Daripada kamar mandi berselimut aku tengok. Gak marah kau nak? Enggak ibu. Kenapa nak? Dulu berapa puluh tahun saya berak di dada ibu. Ya kan Pak? Berapa puluh tahun saya kencing di celana ibu, di berak di dadamu. Kau enggak marah. Hari ini ibu, tiap hari berak di situ. Saya bersihkan, kita bersihkan. Itulah ihsan tuh Pak. Itulah ihsan tuh. Kadang kita enggak marah kita sama mama kita bentak. Mama pekak kali pun jadi orang. Allah. Dia pekak bukan dibuat-buat. Memang sudah dicabut mulai pendengaran tuh. Itulah ihsan tuh Pak. Dan mama kita hari ini tak penting dia uang kita, enggak penting dia berikan harta. Yang penting kita baik-baik semua anak-anaknya. Salat kita. Yang paling kita sedihkan Pak, anaknya banyak, enggak ada yang baik, bejat semua. Inilah sedih kali mama kita. Gagal aku didik anak. Enggak ada yang baik. Ada begitu di penjara tuh 55 masuk penjara semua. Aduh. Ada Pak. Mana anak nomor 1, Bu, masuk penjara Ustaz. Nomor 2, masuk juga. 55 masuk, Pak. Aduh, gimana ya. Jadi Pak kita yang hadir, jadikan anak soleh lah kita.
ya, dikandung 9 bulan, dilahirkan, disusui, dirawat. Bahkan ketika mama kita makan, tengok anaknya buang kotoran, tinggalkannya makanan, dicebokin anaknya. Setelah dicebokinnya kita, Pak, dilanjutkan makanannya. Maka tidak menutup kemungkinan terselip kotorannya di jari, di kukunya. Kotoran kita terikut makan oleh mama kita. Maka pantaslah Nabi mengatakan sorga di bawah telapak kaki ibu. Berani Nabi bilang sorga di bawah telapak kaki ibu? Nabi yang bilang. Nabi bukan sembarang bicara. Pantaslah. Karena hari ini banyak orang yang rajin beribadah tapi lupa dia surganya di bawah telapak kaki ibunya. Yang kedua, hari ini kita kalau berkawan kita baik-baik sama kawan. Kita gitu kadang di luar. Traktir kawan, udah aku aja yang bayar. Udah aman tuh. Ya kan, Pak? Sama mama kita berhitung. Sama adik kita berhitung. Kan luar biasa kadang kita. Kalau sama kawan kita sopan. Abang Anda, ketua. Sama abang kita panggil nama. Kocok sini kau. Oh lah Tuhan. Inilah rusaknya akhir zaman nih, Pak. Aku langsung aja, aku tengok aja, aku ceramahkan ini. Aku udah dengar aja. Mudah bermanfaat kena ke hati Bapak. Masuk hidayah itu. Jadi benci yang ceramah kan. Aku kena, biniku kena. Dipecat pula aku nggak ada proyek, habis proyek. Ini yang kedua. Pertama sholat, kedua birrul walidain, ketiga jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Imam Syafi'i membagi juang ini 3 bagian. Yang pertama berjuang melawan hawa nafsu. Ini aja dulu Pak, nggak usah kita masalah-masalah negara ini. Walaupun udah bobrok negara ini, begini-gini aja ini. Hancur kali udah kita ini. Yang habis Quran radikal, ya kan? Ustaz radikal. Menteri agamanya bilang. Tapi udah pulang imam besar kita Habib Rizik. Kebakaran jenggot orang tuh kan. Mulailah. Ini jihad ini. Ya, melawan hawa nafsu. Yang kedua melawan setan. Setan bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Bagaimana cara melawannya? Dekatkan dirimu kepada Allah. Hatimu jangan kosong. Terus zikir. Yang ketiga, melawan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Maka orang kafir itu Pak menghayal itu. Mama kami kan dulu aktif juga di gereja dia, macam pendeta juga lah dulu. Cerita mas saya. Mama dulu aktif, iya. Mama Sintua dulu. Sintua itu kayak kita PKM masjid lah, tua-tua khotbah. Kayak mana dulu Mak agama mereka itu? Enggak jelas Bang agama itu. Masuk gereja, nyanyi, pulang. Minum. Kedua masuk gereja pun enggak mandi. Enggak cebong. Mak cakap tadi malam berbaur sama bininya, sama lakinya, masuk aja. Bau-bau badan orang. Mak kami cerita, saya ngerangka. Islam ini lagi indah. Rukun suci ada. Makan diatur. Orang tuh enggak diatur makannya. Semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja, itu pun karena keras. Kalau lembek dimakan juga. Dialang sudah. Hanya keras doi. Semua yang terbang di atas langit halal dialangi kecuali pesawat terbang halal ini keras. Tapi kalau kita Al-Maidah ayat 3 itu, situlah kita makanan kita diatur. Diharamkan bagimu anjing dan sejenisnya. Darah, orang tuh darah dimakan. Sama kami juga makan babi. Babi itu enggak dipotong, orang enggak ada lehernya. Lehernya enggak ada. Gini aja babi itu, ditujuk keteknya itu. Pakai besi panas itu ditampung darah. Di apa diendapkan kayak tahu lah kan, dipotong-potong, digoreng makan. Islam mengharamkan itu. Kenapa diharamkan? Disitulah semua sumber penyakit. Bakteri, virus itulah. Orang tidak ditampung semua. Apalagi diharamkan hewan yang dipotong tidak menyebut nama Allah. Potong ayam kita, orang tuh yang motong, haram kita makan. Tak disebut nama Allah tuh. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak ke Simalungun, hati-hati nengok rumah makan. Tadi kena prank Bapak. Enak kali rupanya B2 dagingnya. Minta tambah pula waktu kan. Hati-hati Pak, sana nggak ada kali. Aku tahu kali lah kan Siantar tuh, kebun binatang Siantar tuh. Menuju Tobasa itu Parapat tuh. Kadang bersih setelingnya itu.
Tapi nggak ada lapas bismillahnya. Tengok itu tandanya, tengok bismillahnya, tengok kaligrafi Arabnya. Boleh nanya, Bapak Ustaz nanya tuh. Kau Islam? Islam Pak Ustaz. Mana bismillah kau? Nggak ada, nggak mau ke sini. Gitu, tengok bismillahnya. Atau suruh pakai syahadat dia. Syahadat dulu kau. Karena banyak Pak biawak sana. Banyak Pak. Baru kita kalau belanja di Kampung Lalang nih kan, ayam kampung tuh kalau motong di tempat, boleh kita motong. Maaf bang, bukan aku tak yakin, aku aja yang motong ya, biar enak hati ini. Boleh, minjam pisaunya, potong kerjain. Nah orang tuh gini dulu ya. Tahap dibacanya. Aku tak mau itu, aku yang motong sini. Iya kan Pak, menyelamatkan akidah ini. Maka setelah saya teliti juga ada buku juga, kenapa babi diharamkan. Ini pelan aja kita payah pula. Kenapa diharamkan babi itu? Ada 10 alasannya. Salah satunya, orang yang memakan daging itu akan menular genetiknya ke tubuh manusia. Apa artinya? Karena Pak, binatang yang paling jorok babi lah. Coba buktikan, masukkan satu kandang babi, ini satu kambing sama-sama, nggak dikasih makan 1 bulan, mana duluan mati? Kambing lemas, mati. Babi montok pataknya, ting ting. Kenapa? Taiknya dimakan lagi. Ya. Udah ya kan? Paling kotor. Maka orang yang memakan daging ini akan menular kotornya di rumahnya itu. Maka orang-orang, jangan orang Batak ya Pak, aku Batak. Kadang kita ini orang Batak. Aku tersindir kadang Pak Tuhan. Jangan lagi itu Kristen. Batak ini suku Pak. Kadang orang Batak, kena. Batak suku. Batak kan 5, Batak nih. Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mendeling, Batak Nias, Angkola. Aku Batak Simalungun. Tapi kadang paling sakit kami para orang Batak nih Pak. Kalau anaknya jorok pasti dibilang kayak orang Batak. Allah, ya kan? Kayak orang Batak kau. Ku dengar, kena aku lagi Batak, kena lagi. Mana ada ke orang Padang? Enggak ada kan Pak? Ke orang Padang enggak ada, ke orang jauh, ke orang Batak. Nah, si belajar di Batak. Nah, jadi itu dia. Masuk genetiknya menyerupai genetik babi itu pun jorok. Maka tengok rumah orang tuh. Kalau kita pijak keramiknya itu, lengket keramiknya itu. Alah. Mama, kami kan banyak juga Cina-Cina pemilih dari mama kan, belum masuk Islam dulu. Masih bertahan Buddha orang tuh. Tapi orang Cina ini agak bersih sedikit dibandingkan Batak Simalungun, di Batak Toba ini. Begitu kita masuk dapurnya, walah, tak karuan lagi. Saya dulu pernah waktu anak-anak, Pak minum saya minyak babi itu dulu. Tahun baru diajak mama. Namanya anak-anak masih ke SMP SD. Ayo nak, tahun baru tepat tulangmu kita. Mak nanti ada babi itu. Nggak ada, udah seminggu tahun baru. Aman lah itu. Aman lah, masuk. Itu jual faktor dulu dan tulang kami. Kristen pula. Permitu. Lagi-lagi jing-jing. Kayak makan. Memang kuenya kue yang dibeli, nggak ada yang dibuat. Nyaman lah ini. Begitu datang nomor itu bawa minuman dari dapur, ku tengok saya kira berminyak Pak. Iya. Ku cium nggak bau amis, itu nggak bau amis, barang itu nggak bau dia. Ya kan? Ku cium tak ada baunya. Begitu ku minum Pak, sini menolak lah. Tak betul lagi. Ku tanya nomor itu. Wah, sebab minyak cangkir nomor 1. Ku campur tadi sama daging tu katanya. Udahlah, muntah langsung. Jadi perut ini pun tahu mana-mana makanan, mana-mana yang tidak. Itulah enaknya kita ini. Apalagi yang diharamkan, hewan yang tercekik. Nembak burung awak nggak ada pisau, haram. Maka kalau nembak burung awak baca bismillah, walaupun mati dia halal, walaupun tak dipotong. Tak baca bismillah duluan, mati halal. Ya, itu dia Pak ya. Udah. Yang ketiga tadi melawan orang-orang kafir tuh ya, orang-orang munafik. Hari ini negara kita luar biasa. Ajan dilarang-larang tahun 2015 dulu ya kan. Maka di Padang dibalas. Banyak corong-corongnya itu di masjid-masjid Padang tuh ya kan. Padang luar biasa hari ini lagi diadakan MTQ nasional di Padang, Sumatera Barat ya. Dari Padang ini luar biasa Pak. Padang Aceh ini insya Allah inilah power kita di Indonesia ini. Maka di sana nggak laku banteng merah tuh, tanduk semua nggak laku, nggak boleh masuk. Maka ribut itu kan. Siapa itu? Ini ada YouTube payah nanti kan. Jadi viral nanti kan tangkap pula kami ini ada masuk YouTube. Oke Pak ya, demikian dulu ceramah ini. Mohon maaf kalau panjang.
kita sekalian curhat aja nih Pak. Tak mengajari, tak menggurui, cuman menggugah iman yang lemah, menaikkan lagi supaya kita takutlah. Pertama sholat, yang kedua kita berbaktilah sama mama ayah, ketiga kita jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan semua kita yang hadir sehat-sehat semua, rezekinya berkah, anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang